Assalamualaikum semua, kembali lagi di cerita Kamika. Apa kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu. Jangan lupa bantu channel ini dengan like, komen dan subscribe. Malam itu turun perlahan seperti tirai gelap yang menutup langit kota. Lampu-lampu kantor masih menyala, meski sebagian besar karyawan sudah pulang sejak 1 jam yang lalu. Di lantai paling atas gedung perusahaan yang megah itu, seorang wanita berdiri di depan pintu ruang direktur dengan tangan sedikit gemetar. Namanya Reva. Wajahnya lelah setelah seharian mengurus anak dan pekerjaan rumah, namun matanya masih menyimpan harapan. Ia datang ke kantor suaminya malam itu bukan tanpa alasan. Sejak beberapa minggu terakhir, hatinya merasa ada yang berubah dari Danu. Reva sebenarnya bukan wanita yang suka curiga. Selama bertahun-tahun pernikahan mereka, ia selalu berusaha menjadi istri yang baik. Bahkan perusahaan besar yang kini dikelola Danu sebenarnya adalah warisan dari keluarga Reva sendiri. Danu dulu hanya seorang pria biasa yang penuh mimpi, lalu Reva mempercayakan segalanya kepadanya. Ia percaya bahwa cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi apapun. Namun malam itu, langkahnya terasa berat ketika ia mendengar suara tawa dari dalam ruangan. Tawa seorang wanita. Reva menahan napas. Jantungnya berdegup keras ketika tangannya perlahan mendorong pintu yang sedikit terbuka. Dan saat pintu itu terbuka sepenuhnya, dunia Reva seakan berhenti berputar. Di dalam ruangan itu, ia melihat suaminya, Danu, berdiri sangat dekat dengan seorang wanita muda yang ia kenal. Wanita itu adalah sekretaris pribadi Danu, seorang perempuan cantik bernama Selina. Tangan mereka saling bersentuhan, dan jarak di antara mereka terlalu dekat untuk disebut hubungan profesional. Suasana langsung berubah tegang ketika Danu menoleh dan melihat Reva berdiri di sana. Beberapa detik terasa seperti keabadian. Selina buru-buru menjauh, sementara Reva hanya berdiri diam dengan mata berkaca-kaca. Dadanya terasa sesak, seolah seseorang baru saja merobek sesuatu di dalam hatinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa malam seperti ini akan datang dalam hidupnya. Aku bosan dengan wanita gendut sepertimu, Reva. Kalimat itu keluar dari mulut Danu dengan begitu terang-terangan, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk tepat ke dalam hati Reva. Tubuhnya bergetar menahan emosi. Air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Dengan suara yang penuh luka, Reva berteriak, "Aku seperti ini juga karena melahirkan anak kamu, Mas." Namun Danu hanya mencibir dingin. "Alah, kamu aja yang gak bisa merawat diri. Badan sudah kayak karung beras begitu." Di dalam hati yang hancur itu, Reva menunduk pelan. Tidak ada yang tahu, di balik air matanya, sebuah janji perlahan lahir. "Aku janji akan membalasmu, Mas." Malam itu Reva keluar dari ruangan kantor dengan langkah yang terasa sangat berat. Lorong gedung yang biasanya terlihat mewah kini terasa dingin dan sunyi. Suara sepatu haknya menggema pelan di lantai marmer, seolah menjadi saksi dari hati yang sedang hancur berkeping-keping. Setiap langkah terasa seperti menyeret beban yang sangat besar. Bukan hanya karena penghinaan Danu, tetapi juga karena pengkhianatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam mobil, Reva duduk diam cukup lama sebelum menyalakan mesin. Tangannya masih gemetar ketika memegang setir. Bayangan wajah Danu yang mencibir terus berputar di kepalanya. Kata-kata itu terasa seperti racun yang perlahan meresap ke dalam pikirannya. "Wanita gendut sepertimu." Kalimat itu terus terngiang, seolah menertawakan seluruh pengorbanan yang pernah ia lakukan selama ini. Reva menundukkan kepalanya di balik kemudi. Air mata kembali mengalir deras. Ia teringat saat-saat dulu ketika Danu belum menjadi apa-apa. Saat itu mereka hidup sederhana, bahkan kadang harus menghitung uang untuk makan. Reva tidak pernah merasa malu dengan keadaan itu. Ia justru bangga bisa berdiri di samping pria yang ia cintai. Bahkan ketika ayahnya meninggal dan mewariskan perusahaan besar itu, Reva mempercayakan semuanya kepada Danu.
Ia yakin suaminya akan menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Tetapi sekarang semuanya terasa seperti lelucon yang sangat menyakitkan. Pria yang dulu ia percaya sepenuh hati kini berdiri di depan wanita lain sambil menghina tubuhnya sendiri. Tubuh yang berubah justru karena telah melahirkan anak mereka. Reva menyentuh perutnya perlahan, seolah mengingat kembali rasa sakit saat melahirkan beberapa tahun lalu. Saat itu Danu menggenggam tangannya dan berjanji akan mencintainya selamanya. Reva mengangkat wajahnya perlahan. Air matanya berhenti mengalir, namun sorot matanya berubah. Ada sesuatu yang berbeda di dalamnya sekarang. Bukan lagi hanya kesedihan, tetapi juga tekad yang mulai tumbuh. Malam itu ia sadar satu hal yang sangat pahit. Terkadang orang yang paling kita percayai justru adalah orang yang paling mampu melukai kita. Dan sejak saat itu, di dalam hatinya yang terluka, Reva mulai menyalakan sebuah api. Api yang suatu hari nanti akan membuat Danu menyesali semua kata-katanya. Malam semakin larut ketika mobil Reva akhirnya berhenti di depan rumah besar mereka. Rumah itu berdiri megah dengan halaman luas dan lampu taman yang menyala lembut. Dari luar, rumah itu terlihat seperti gambaran kehidupan yang sempurna. Rumah keluarga yang bahagia, penuh cinta dan keberhasilan. Namun hanya Reva yang tahu, malam itu rumah tersebut terasa begitu asing baginya. Reva turun dari mobil dengan langkah pelan. Udara malam terasa dingin menyentuh wajahnya yang masih basah oleh sisa air mata. Ia menatap pintu rumah cukup lama sebelum akhirnya masuk. Di ruang tamu yang luas, semuanya masih terlihat rapi seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Sofa mahal, lukisan besar di dinding, dan aroma rumah yang familiar. Tetapi hati Reva tahu, sesuatu dalam hidupnya sudah berubah selamanya. Ketika ia berjalan menuju kamar anaknya, langkahnya tiba-tiba melambat. Dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka, ia melihat anak kecilnya sedang tertidur pulas. Wajah polos itu terlihat begitu damai, seolah tidak tahu bahwa rumah tangganya sedang retak. Reva berdiri di sana cukup lama, menatap wajah anaknya dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Semua pengorbanan yang ia lakukan selama ini selalu untuk keluarga kecil itu. Perlahan Reva masuk dan duduk di tepi tempat tidur anaknya. Tangannya mengusap rambut anak itu dengan lembut. Dalam hati, ia merasa sangat hancur. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan melihat suaminya bersama wanita lain. Terlebih lagi, dihina dengan kata-kata yang begitu menyakitkan. Semua kenangan indah bersama Danu tiba-tiba terasa seperti bayangan yang jauh. Reva menarik napas panjang dan berdiri kembali. Malam itu ia sadar satu hal yang penting. Hidupnya tidak boleh berhenti hanya karena satu pria yang telah mengkhianatinya. Ia masih memiliki anak yang harus ia jaga. Ia masih memiliki dirinya sendiri yang selama ini terlalu sering ia lupakan. Dan di dalam hatinya yang perlahan mengeras, Reva kembali mengingat janji yang ia ucapkan dalam diam. Suatu hari nanti, Danu akan melihat siapa sebenarnya wanita yang selama ini remehkan. Pagi datang dengan cahaya matahari yang masuk perlahan melalui jendela kamar. Biasanya Reva selalu bangun dengan wajah lelah karena harus menyiapkan banyak hal di rumah. Namun pagi itu terasa berbeda. Ia memang masih merasakan sakit di hatinya, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai berubah. Luka yang semalam membuatnya menangis kini perlahan berubah menjadi kekuatan yang diam-diam tumbuh. Reva berdiri di depan cermin cukup lama. Ia menatap dirinya sendiri dari atas sampai bawah. Tubuhnya memang tidak lagi sama seperti dulu ketika pertama kali menikah dengan Danu. Setelah melahirkan anak mereka, berat badannya bertambah cukup banyak. Selama ini ia tidak terlalu memikirkan hal itu karena fokusnya hanya keluarga dan rumah tangga. Namun kini, kata-kata Danu semalam kembali teringat dengan jelas di kepalanya. Badan sudah kayak karung beras begitu. Reva memejamkan matanya sebentar. Kata-kata itu masih terasa menyakitkan, tetapi kali ini ia tidak menangis. Justru ia membuka matanya kembali dan menatap pantulan dirinya dengan lebih tegas.
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat dirinya bukan sebagai istri seseorang, tetapi sebagai seorang wanita yang punya harga diri. Ia menyentuh pipinya pelan, lalu merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Dalam hatinya muncul satu pertanyaan yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Kapan terakhir kali ia benar-benar merawat dirinya sendiri? Selama bertahun-tahun ia terlalu sibuk mengurus anak, rumah, dan bahkan perusahaan yang ia serahkan kepada Danu. Tanpa sadar, ia telah melupakan dirinya sendiri. Pagi itu Reva menarik napas panjang. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya akan berjalan. Tetapi satu hal yang ia tahu dengan pasti, ia tidak akan terus hidup sebagai wanita yang diremehkan. Penghinaan yang ia terima semalam mungkin telah melukai hatinya, tetapi juga membuka matanya. Dan mulai hari itu, Reva memutuskan sesuatu yang sederhana namun sangat penting. Ia akan bangkit kembali, bukan hanya untuk membalas Danu, tetapi untuk menemukan kembali wanita kuat yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Setelah menyiapkan sarapan sederhana untuk anaknya, Reva duduk sendiri di meja makan. Rumah masih terasa sepi karena Danu belum pulang sejak semalam. Dulu, keadaan seperti ini pasti membuat Reva cemas dan terus menghubungi suaminya. Ia akan bertanya apakah Danu sudah makan, apakah pekerjaannya terlalu berat, atau apakah ia sedang lembur di kantor. Tetapi pagi itu, Reva tidak lagi menyentuh ponselnya untuk mencari kabar dari pria itu. Ia hanya duduk diam sambil memandangi secangkir teh hangat di depannya. Pikirannya berkelana jauh, mengingat kembali perjalanan hidupnya bersama Danu. Mereka dulu bertemu ketika masih muda. Saat itu Danu hanyalah seorang pria yang penuh ambisi namun belum memiliki apa-apa. Reva melihat potensi dalam dirinya, dan ia memilih untuk percaya. Bahkan ketika ayahnya memberikan kepercayaan besar kepadanya untuk meneruskan perusahaan keluarga, Reva tanpa ragu menyerahkan semuanya kepada suaminya. Bagi Reva waktu itu, kebahagiaan bukanlah tentang kekuasaan atau harta. Ia hanya ingin membangun keluarga yang hangat bersama pria yang ia cintai. Ia percaya bahwa pernikahan adalah tentang saling menjaga dan saling menghargai. Karena itulah ia tidak pernah merasa rugi ketika harus mengorbankan banyak hal demi rumah tangga mereka. Namun sekarang, setelah semua yang terjadi semalam, Reva mulai menyadari betapa naifnya dirinya selama ini. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Untuk pertama kalinya, ia melihat situasi hidupnya dengan lebih jernih. Perusahaan yang selama ini dipimpin Danu sebenarnya adalah milik keluarganya. Semua saham utama masih atas nama dirinya. Selama ini ia hanya memilih untuk tidak ikut campur karena percaya pada suaminya. Tetapi sekarang, pikiran itu mulai berubah. Jika Danu bisa dengan mudah merendahkan dirinya, maka sudah saatnya Reva berhenti menjadi wanita yang terlalu diam. Reva mengambil ponselnya yang tergeletak di atas meja. Ia membuka daftar kontak dan berhenti pada satu nama yang sudah lama tidak ia hubungi. Seorang pengacara kepercayaan keluarganya. Tangannya sempat ragu beberapa detik, namun kemudian ia menarik napas panjang dan menekan tombol panggil. Keputusan itu mungkin akan mengubah banyak hal dalam hidupnya. Tetapi bagi Reva, pagi itu adalah awal dari langkah pertama untuk mengambil kembali hidup yang selama ini ia serahkan kepada orang yang salah. Malam itu turun perlahan seperti tirai gelap yang menutup langit kota. Lampu-lampu kantor masih menyala, meski sebagian besar karyawan sudah pulang sejak 1 jam yang lalu. Di lantai paling atas gedung perusahaan yang megah itu, seorang wanita berdiri di depan pintu ruang direktur dengan tangan sedikit gemetar. Namanya Reva. Wajahnya lelah setelah seharian mengurus anak dan pekerjaan rumah, namun matanya masih menyimpan harapan. Ia datang ke kantor suaminya malam itu bukan tanpa alasan. Sejak beberapa minggu terakhir, hatinya merasa ada yang berubah dari Danu. Reva sebenarnya bukan wanita yang suka curiga. Selama bertahun-tahun pernikahan mereka, ia selalu berusaha menjadi istri yang baik. Bahkan perusahaan besar yang kini dikelola Danu sebenarnya adalah warisan dari keluarga Reva sendiri.
Danu dulu hanya seorang pria biasa yang penuh mimpi, lalu Reva mempercayakan segalanya kepadanya. Ia percaya bahwa cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi apapun. Namun malam itu, langkahnya terasa berat ketika ia mendengar suara tawa dari dalam ruangan. Tawa seorang wanita. Reva menahan napas. Jantungnya berdegup keras ketika tangannya perlahan mendorong pintu yang sedikit terbuka. Dan saat pintu itu terbuka sepenuhnya, dunia Reva seakan berhenti berputar. Di dalam ruangan itu, ia melihat suaminya, Danu, berdiri sangat dekat dengan seorang wanita muda yang ia kenal. Wanita itu adalah sekretaris pribadi Danu, seorang perempuan cantik bernama Selina. Tangan mereka saling bersentuhan, dan jarak di antara mereka terlalu dekat untuk disebut hubungan profesional. Suasana langsung berubah tegang ketika Danu menoleh dan melihat Reva berdiri di sana. Beberapa detik terasa seperti keabadian. Selina buru-buru menjauh, sementara Reva hanya berdiri diam dengan mata berkaca-kaca. Dadanya terasa sesak, seolah seseorang baru saja merobek sesuatu di dalam hatinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa malam seperti ini akan datang dalam hidupnya. Aku bosan dengan wanita gendut sepertimu, Reva. Kalimat itu keluar dari mulut Danu dengan begitu terang-terangan, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk tepat ke dalam hati Reva. Tubuhnya bergetar menahan emosi. Air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Dengan suara yang penuh luka, Reva berteriak, "Aku seperti ini juga karena melahirkan anak kamu, Mas." Namun Danu hanya mencibir dingin. "Alah, kamu aja yang gak bisa merawat diri. Badan sudah kayak karung beras begitu." Di dalam hati yang hancur itu, Reva menunduk pelan. Tidak ada yang tahu, di balik air matanya, sebuah janji perlahan lahir. "Aku janji akan membalasmu, Mas." Malam itu Reva keluar dari ruangan kantor dengan langkah yang terasa sangat berat. Lorong gedung yang biasanya terlihat mewah kini terasa dingin dan sunyi. Suara sepatu haknya menggema pelan di lantai marmer, seolah menjadi saksi dari hati yang sedang hancur berkeping-keping. Setiap langkah terasa seperti menyeret beban yang sangat besar. Bukan hanya karena penghinaan Danu, tetapi juga karena pengkhianatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam mobil, Reva duduk diam cukup lama sebelum menyalakan mesin. Tangannya masih gemetar ketika memegang setir. Bayangan wajah Danu yang mencibir terus berputar di kepalanya. Kata-kata itu terasa seperti racun yang perlahan meresap ke dalam pikirannya. "Wanita gendut sepertimu." Kalimat itu terus terngiang, seolah menertawakan seluruh pengorbanan yang pernah ia lakukan selama ini. Reva menundukkan kepalanya di balik kemudi. Air mata kembali mengalir deras. Ia teringat saat-saat dulu ketika Danu belum menjadi apa-apa. Saat itu mereka hidup sederhana, bahkan kadang harus menghitung uang untuk makan. Reva tidak pernah merasa malu dengan keadaan itu. Ia justru bangga bisa berdiri di samping pria yang ia cintai. Bahkan ketika ayahnya meninggal dan mewariskan perusahaan besar itu, Reva mempercayakan semuanya kepada Danu. Ia yakin suaminya akan menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Tetapi sekarang semuanya terasa seperti lelucon yang sangat menyakitkan. Pria yang dulu ia percaya sepenuh hati kini berdiri di depan wanita lain sambil menghina tubuhnya sendiri. Tubuh yang berubah justru karena telah melahirkan anak mereka. Reva menyentuh perutnya perlahan, seolah mengingat kembali rasa sakit saat melahirkan beberapa tahun lalu. Saat itu Danu menggenggam tangannya dan berjanji akan mencintainya selamanya. Reva mengangkat wajahnya perlahan. Air matanya berhenti mengalir, namun sorot matanya berubah. Ada sesuatu yang berbeda di dalamnya sekarang. Bukan lagi hanya kesedihan, tetapi juga tekad yang mulai tumbuh. Malam itu ia sadar satu hal yang sangat pahit. Terkadang orang yang paling kita percayai justru adalah orang yang paling mampu melukai kita. Dan sejak saat itu, di dalam hatinya yang terluka, Reva mulai menyalakan sebuah api. Api yang suatu hari nanti akan membuat Danu menyesali semua kata-katanya.
Malam semakin larut ketika mobil Reva akhirnya berhenti di depan rumah besar mereka. Rumah itu berdiri megah dengan halaman luas dan lampu taman yang menyala lembut. Dari luar, rumah itu terlihat seperti gambaran kehidupan yang sempurna. Rumah keluarga yang bahagia, penuh cinta dan keberhasilan. Namun hanya Reva yang tahu, malam itu rumah tersebut terasa begitu asing baginya. Reva turun dari mobil dengan langkah pelan. Udara malam terasa dingin menyentuh wajahnya yang masih basah oleh sisa air mata. Ia menatap pintu rumah cukup lama sebelum akhirnya masuk. Di ruang tamu yang luas, semuanya masih terlihat rapi seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Sofa mahal, lukisan besar di dinding, dan aroma rumah yang familiar. Tetapi hati Reva tahu, sesuatu dalam hidupnya sudah berubah selamanya. Ketika ia berjalan menuju kamar anaknya, langkahnya tiba-tiba melambat. Dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka, ia melihat anak kecilnya sedang tertidur pulas. Wajah polos itu terlihat begitu damai, seolah tidak tahu bahwa rumah tangganya sedang retak. Reva berdiri di sana cukup lama, menatap wajah anaknya dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Semua pengorbanan yang ia lakukan selama ini selalu untuk keluarga kecil itu. Perlahan Reva masuk dan duduk di tepi tempat tidur anaknya. Tangannya mengusap rambut anak itu dengan lembut. Dalam hati, ia merasa sangat hancur. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan melihat suaminya bersama wanita lain. Terlebih lagi, dihina dengan kata-kata yang begitu menyakitkan. Semua kenangan indah bersama Danu tiba-tiba terasa seperti bayangan yang jauh. Reva menarik napas panjang dan berdiri kembali. Malam itu ia sadar satu hal yang penting. Hidupnya tidak boleh berhenti hanya karena satu pria yang telah mengkhianatinya. Ia masih memiliki anak yang harus ia jaga. Ia masih memiliki dirinya sendiri yang selama ini terlalu sering ia lupakan. Dan di dalam hatinya yang perlahan mengeras, Reva kembali mengingat janji yang ia ucapkan dalam diam. Suatu hari nanti, Danu akan melihat siapa sebenarnya wanita yang selama ini ia remehkan. Pagi datang dengan cahaya matahari yang masuk perlahan melalui jendela kamar. Biasanya Reva selalu bangun dengan wajah lelah karena harus menyiapkan banyak hal di rumah. Namun pagi itu terasa berbeda. Ia memang masih merasakan sakit di hatinya, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai berubah. Luka yang semalam membuatnya menangis kini perlahan berubah menjadi kekuatan yang diam-diam tumbuh. Reva berdiri di depan cermin cukup lama. Ia menatap dirinya sendiri dari atas sampai bawah. Tubuhnya memang tidak lagi sama seperti dulu ketika pertama kali menikah dengan Danu. Setelah melahirkan anak mereka, berat badannya bertambah cukup banyak. Selama ini ia tidak terlalu memikirkan hal itu karena fokusnya hanya keluarga dan rumah tangga. Namun kini, kata-kata Danu semalam kembali teringat dengan jelas di kepalanya. Badan sudah kayak karung beras begitu. Reva memejamkan matanya sebentar. Kata-kata itu masih terasa menyakitkan, tetapi kali ini ia tidak menangis. Justru ia membuka matanya kembali dan menatap pantulan dirinya dengan lebih tegas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat dirinya bukan sebagai istri seseorang, tetapi sebagai seorang wanita yang punya harga diri. Ia menyentuh pipinya pelan, lalu merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Dalam hatinya muncul satu pertanyaan yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Kapan terakhir kali ia benar-benar merawat dirinya sendiri? Selama bertahun-tahun ia terlalu sibuk mengurus anak, rumah, dan bahkan perusahaan yang ia serahkan kepada Danu. Tanpa sadar, ia telah melupakan dirinya sendiri. Pagi itu Reva menarik napas panjang. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya akan berjalan. Tetapi satu hal yang ia tahu dengan pasti, ia tidak akan terus hidup sebagai wanita yang diremehkan. Penghinaan yang ia terima semalam mungkin telah melukai hatinya, tetapi juga membuka matanya. Dan mulai hari itu, Reva memutuskan sesuatu yang sederhana namun sangat penting. Ia akan bangkit kembali, bukan hanya untuk membalas Danu,
tetapi untuk menemukan kembali wanita kuat yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Setelah menyiapkan sarapan sederhana untuk anaknya, Reva duduk sendiri di meja makan. Rumah masih terasa sepi karena Danu belum pulang sejak semalam. Dulu, keadaan seperti ini pasti membuat Reva cemas dan terus menghubungi suaminya. Ia akan bertanya apakah Danu sudah makan, apakah pekerjaannya terlalu berat, atau apakah ia sedang lembur di kantor. Tetapi pagi itu, Reva tidak lagi menyentuh ponselnya untuk mencari kabar dari pria itu. Ia hanya duduk diam sambil memandangi secangkir teh hangat di depannya. Pikirannya berkelana jauh, mengingat kembali perjalanan hidupnya bersama Danu. Mereka dulu bertemu ketika masih muda. Saat itu Danu hanyalah seorang pria yang penuh ambisi namun belum memiliki apa-apa. Reva melihat potensi dalam dirinya, dan ia memilih untuk percaya. Bahkan ketika ayahnya memberikan kepercayaan besar kepadanya untuk meneruskan perusahaan keluarga, Reva tanpa ragu menyerahkan semuanya kepada suaminya. Bagi Reva waktu itu, kebahagiaan bukanlah tentang kekuasaan atau harta. Ia hanya ingin membangun keluarga yang hangat bersama pria yang ia cintai. Ia percaya bahwa pernikahan adalah tentang saling menjaga dan saling menghargai. Karena itulah ia tidak pernah merasa rugi ketika harus mengorbankan banyak hal demi rumah tangga mereka. Namun sekarang, setelah semua yang terjadi semalam, Reva mulai menyadari betapa naifnya dirinya selama ini. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Untuk pertama kalinya, ia melihat situasi hidupnya dengan lebih jernih. Perusahaan yang selama ini dipimpin Danu sebenarnya adalah milik keluarganya. Semua saham utama masih atas nama dirinya. Selama ini ia hanya memilih untuk tidak ikut campur karena percaya pada suaminya. Tetapi sekarang, pikiran itu mulai berubah. Jika Danu bisa dengan mudah merendahkan dirinya, maka sudah saatnya Reva berhenti menjadi wanita yang terlalu diam. Reva mengambil ponselnya yang tergeletak di atas meja. Ia membuka daftar kontak dan berhenti pada satu nama yang sudah lama tidak ia hubungi. Seorang pengacara kepercayaan keluarganya. Tangannya sempat ragu beberapa detik, namun kemudian ia menarik napas panjang dan menekan tombol panggil. Keputusan itu mungkin akan mengubah banyak hal dalam hidupnya. Tetapi bagi Reva, pagi itu adalah awal dari langkah pertama untuk mengambil kembali hidup yang selama ini ia serahkan kepada orang yang salah. Pagi itu Reva duduk di ruang kerjanya di rumah setelah mengantar anaknya ke sekolah. Ruangan kecil itu sebenarnya sudah lama tidak ia gunakan. Dulu ia sering mengurus dokumen perusahaan di sana ketika ayahnya masih hidup. Tetapi setelah menikah dengan Danu, semua urusan bisnis perlahan ia serahkan kepada suaminya. Reva memilih fokus menjadi ibu rumah tangga, karena ia percaya Danu mampu mengelola semuanya dengan baik. Di atas meja kayu yang rapi, Reva membuka sebuah map besar yang sudah cukup lama tersimpan di lemari. Di dalamnya terdapat berbagai dokumen penting perusahaan. Lembar demi lembar ia baca dengan perlahan. Angka-angka, tanda tangan, serta kepemilikan saham yang tercatat di sana membuat pikirannya semakin jernih. Ternyata selama ini, posisi Reva di perusahaan jauh lebih kuat daripada yang disadari oleh Danu. Perusahaan itu memang dikelola oleh Danu sebagai direktur utama, tetapi sebagian besar sahamnya tetap atas nama Reva. Bahkan beberapa keputusan besar perusahaan sebenarnya tetap membutuhkan persetujuannya secara hukum. Selama ini Reva tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Ia percaya bahwa suaminya adalah partner hidup yang bisa dipercaya. Namun setelah kejadian semalam, kepercayaan itu telah runtuh. Reva menutup map tersebut perlahan. Di dalam hatinya muncul rasa campur aduk antara kecewa dan marah. Ia baru menyadari betapa bodohnya dirinya selama ini. Ia terlalu percaya, terlalu mencintai, hingga lupa bahwa dunia tidak selalu berjalan seindah harapannya. Sementara itu, Danu mungkin merasa bahwa semua yang ia miliki sekarang adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Namun kali ini Reva tidak ingin terburu-buru. Ia sadar bahwa pembalasan yang paling menyakitkan bukanlah amarah yang meledak-ledak,
melainkan langkah yang tenang namun pasti. Ia akan mempersiapkan semuanya dengan sangat hati-hati. Karena suatu hari nanti, ketika waktunya tiba, Danu akan sadar bahwa wanita yang selama ini ia hina ternyata adalah orang yang memegang kunci dari seluruh kehidupan yang ia banggakan. Siang itu Reva akhirnya bertemu dengan seseorang yang sudah lama tidak ia temui. Sebuah kafe kecil yang tenang menjadi tempat pertemuan mereka. Reva memilih tempat itu karena jauh dari kantor dan tidak terlalu ramai. Ia tidak ingin ada orang perusahaan yang melihatnya. Bagi Reva, apa yang akan ia lakukan mulai hari ini harus berjalan dengan tenang dan tanpa banyak perhatian. Di hadapannya duduk seorang pria paruh baya bernama Pak Arman. Pria itu adalah pengacara kepercayaan keluarga Reva sejak ayahnya masih hidup. Pak Arman mengenal Reva sejak ia masih muda. Karena itu, ketika Reva tiba-tiba menghubunginya pagi tadi, ia langsung merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Dari wajah Reva yang terlihat lebih pucat dari biasanya, Pak Arman tahu bahwa wanita itu sedang membawa beban yang berat. Ada masalah dengan perusahaan, Reva? Tanya Pak Arman dengan nada hati-hati. Reva terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Ia tidak langsung menceritakan semuanya. Tetapi perlahan, ia mulai membuka apa yang terjadi semalam. Tentang Danu, tentang sekretarisnya, dan tentang penghinaan yang ia terima. Selama bercerita, Reva berusaha tetap tenang. Namun beberapa kali suaranya tetap bergetar ketika mengingat kata-kata yang sangat menyakitkan itu. Pak Arman mendengarkan dengan wajah serius. Setelah Reva selesai bercerita, pria itu menghela napas panjang. Ia kemudian membuka tas kerjanya dan mengeluarkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan perusahaan keluarga tersebut. Secara hukum, ucapnya pelan, perusahaan itu masih berada di bawah kendalimu, Reva. Danu memang direktur utama, tapi keputusan terbesar tetap ada di tanganmu sebagai pemilik saham mayoritas. Reva menatap dokumen itu dengan tenang. Hatinya masih terasa sakit, tetapi pikirannya mulai semakin kuat. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Mungkin jalan yang akan ia lalui tidak akan mudah. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi menjadi wanita yang hanya diam ketika harga dirinya diinjak-injak. Langkah pertama sudah ia ambil hari itu, meskipun dunia belum menyadarinya. 2 hari setelah pertemuannya dengan Pak Arman, Reva berdiri di depan gedung perusahaan yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Gedung tinggi dengan dinding kaca itu adalah hasil kerja keras keluarganya selama puluhan tahun. Dulu ayahnya sering mengajaknya datang ke sana sejak ia masih remaja. Reva bahkan pernah bermimpi suatu hari akan ikut membangun perusahaan itu. Namun setelah menikah dengan Danu, ia memilih mundur dan mempercayakan semuanya kepada suaminya. Angin pagi bertiup pelan ketika Reva melangkah masuk ke dalam lobi gedung. Beberapa karyawan yang sedang berlalu lalang terlihat sedikit terkejut melihatnya. Sudah lama sekali Reva tidak datang langsung ke kantor. Sebagian karyawan lama masih mengenalnya sebagai putri pemilik perusahaan. Mereka menunduk sopan ketika Reva melewati mereka, sementara beberapa karyawan baru hanya memandang dengan rasa penasaran. Reva berjalan dengan tenang menuju lift. Di dalam hatinya sebenarnya ada perasaan gugup. Bukan karena ia takut pada Danu, tetapi karena tempat ini menyimpan banyak kenangan. Dulu ia sering datang ke kantor bersama ayahnya. Suara langkah mereka di lorong yang sama ini masih teringat jelas di kepalanya. Kenangan itu membuat dadanya terasa sedikit sesak, tetapi juga mengingatkannya bahwa perusahaan ini adalah bagian dari hidupnya. Ketika pintu lift terbuka di lantai atas, Reva langsung disambut oleh beberapa staf manajemen yang terlihat kebingungan melihat kedatangannya. Salah satu manajer lama yang masih mengenalnya segera menghampiri dengan wajah hormat. "Ibu Reva, sudah lama sekali tidak melihat ibu datang ke kantor," ucapnya dengan sedikit canggung. Reva hanya tersenyum tipis. Ia tidak menjelaskan banyak hal. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa kedatangannya hari itu bukan sekadar kunjungan biasa.
Ia datang untuk melihat kembali tempat yang sebenarnya adalah miliknya. Dan tanpa diketahui oleh banyak orang, langkah Reva hari itu adalah awal dari perubahan besar yang perlahan akan mengguncang kehidupan Danu. Karena pria itu belum menyadari bahwa wanita yang ia hina kini telah kembali ke medan yang selama ini ia kuasai sendirian. Kedatangan Reva di kantor pagi itu perlahan menjadi bahan bisik-bisik para karyawan. Sudah bertahun-tahun mereka jarang melihat istri direktur utama datang langsung ke perusahaan. Sebagian dari mereka hanya mengenal Reva dari cerita karyawan lama, bahwa dialah pewaris asli perusahaan tersebut. Namun selama ini, Reva selalu berada di belakang layar dan membiarkan Danu yang memimpin semuanya. Reva berjalan menyusuri lorong kantor dengan langkah tenang. Beberapa staf menunduk sopan ketika ia lewat. Meskipun tubuhnya masih terlihat lebih berisi dibandingkan wanita-wanita kantoran lain di sana, cara Reva berjalan memancarkan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan dan wibawa yang sulit dijelaskan. Mungkin selama ini orang-orang tidak pernah benar-benar memperhatikan hal itu karena ia jarang muncul. Salah satu manajer senior bernama Pak Rudi akhirnya memberanikan diri mendekat. Pria itu sudah bekerja sejak zaman ayah Reva masih memimpin perusahaan. Ia termasuk orang yang cukup memahami bagaimana sejarah perusahaan ini berdiri. "Ibu Reva, apakah ada sesuatu yang bisa kami bantu?" tanyanya dengan sopan, tetapi juga penuh rasa ingin tahu. Reva berhenti berjalan dan menatap Pak Rudi dengan senyum kecil. "Saya hanya ingin melihat keadaan perusahaan," jawabnya sederhana. Kalimat itu memang terdengar biasa saja, tetapi bagi Pak Rudi, kalimat tersebut terasa memiliki arti yang lebih dalam. Selama ini Reva hampir tidak pernah ikut mengurus operasional kantor. Jika sekarang ia datang sendiri seperti ini, pasti ada sesuatu yang sedang terjadi. Dari kejauhan, beberapa karyawan mulai memperhatikan Reva dengan lebih serius. Mereka mungkin tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah tangga direktur mereka. Tetapi satu hal yang mulai terasa di udara kantor hari itu adalah perubahan suasana. Wanita yang selama ini dianggap hanya sebagai istri pemilik perusahaan kini terlihat berbeda. Lebih tenang, lebih kuat, dan seolah menyimpan sesuatu yang belum diketahui oleh siapapun. Dan tanpa disadari banyak orang, kehadiran Reva di kantor hari itu adalah awal dari gelombang besar yang perlahan akan mengguncang posisi Danu. Siang itu suasana kantor masih berjalan seperti biasa. Para karyawan sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sementara beberapa manajer sedang menghadiri rapat rutin. Reva duduk tenang di ruang tamu eksekutif yang berada tidak jauh dari ruang direktur utama. Dari balik jendela kaca besar, ia bisa melihat sebagian aktivitas kantor yang selama ini hanya ia dengar melalui cerita Danu. Sudah beberapa jam Reva berada di sana. Ia sengaja tidak langsung menemui suaminya. Ia ingin melihat lebih dulu bagaimana keadaan perusahaan yang selama ini dikelola oleh Danu. Beberapa staf datang menyapanya dengan sopan, bahkan ada yang menawarkan minuman dan makanan ringan. Reva hanya membalas dengan senyum tipis. Dalam hatinya, ia sedang mengamati semuanya dengan sangat teliti. Tidak lama kemudian, pintu lift terbuka di ujung lorong. Langkah kaki yang cukup dikenal oleh para karyawan mulai terdengar. Danu baru saja kembali dari luar kantor bersama sekretarisnya, Selina. Wanita muda itu berjalan di sampingnya sambil membawa beberapa berkas. Mereka terlihat sangat akrab. Bahkan sesekali tertawa kecil seperti pasangan yang sedang menikmati kebersamaan. Namun tawa itu tiba-tiba terhenti ketika pandangan Danu jatuh pada sosok yang duduk di ruang tamu eksekutif. Reva, wajah Danu langsung berubah. Ia jelas tidak menyangka akan melihat istrinya berada di kantor hari itu. Selina yang berdiri di sampingnya juga terlihat kaget, bahkan sedikit canggung. Suasana lorong kantor yang sebelumnya biasa saja tiba-tiba terasa sangat tegang. Beberapa karyawan yang berada di sekitar mereka langsung pura-pura sibuk, meskipun sebenarnya mereka tidak bisa mengabaikan situasi yang sedang terjadi. Reva berdiri perlahan dari kursinya dan menatap Danu dengan tenang. Tidak ada air mata seperti malam itu.
Tidak ada teriakan atau kemarahan. Hanya tatapan yang dingin dan penuh kendali. Aku datang hanya untuk melihat perusahaan, ucapnya pelan. Kalimat sederhana itu membuat Danu merasa sedikit tidak nyaman. Karena untuk pertama kalinya, ia melihat istrinya berdiri di hadapannya bukan sebagai wanita yang terluka, tetapi sebagai seseorang yang tampak jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Lorong kantor yang biasanya ramai tiba-tiba terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa karyawan masih berdiri tidak jauh dari sana, berpura-pura sibuk dengan pekerjaan mereka. Tetapi sebenarnya telinga mereka diam-diam menangkap setiap kata yang keluar dari percakapan itu. Bagi sebagian dari mereka, ini adalah pertama kalinya melihat Reva dan Danu berdiri berhadapan langsung di kantor. Danu berusaha menjaga ekspresi wajahnya tetap tenang. Ia tidak ingin terlihat gugup di depan para karyawannya sendiri. Dengan langkah perlahan, ia mendekati Reva. "Kenapa tiba-tiba datang ke sini?" tanyanya dengan nada yang berusaha terdengar biasa saja. Meskipun di dalam hatinya ada rasa tidak nyaman yang sulit ia jelaskan. Reva menatap suaminya dengan tatapan yang datar. Tidak ada lagi kesedihan yang jelas terlihat seperti malam ketika ia memergoki perselingkuhan itu. Justru sikap tenangnya membuat Danu merasa sedikit aneh. "Aku hanya ingin melihat perusahaan ayah," jawab Reva singkat. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi kata-kata perusahaan ayah membuat beberapa orang yang mendengar langsung saling melirik. Selina yang berdiri di samping Danu terlihat semakin tidak nyaman. Wanita muda itu jelas menyadari bahwa situasi ini tidak baik jika berlangsung terlalu lama di depan banyak orang. Ia menundukkan kepalanya dan perlahan mundur beberapa langkah, mencoba menjauh dari percakapan tersebut. Bagi Selina, tatapan Reva terasa jauh lebih menakutkan daripada kemarahan. Danu akhirnya menarik napas panjang. "Kalau mau bicara, masuk saja ke ruanganku," ucapnya sambil berusaha kembali menguasai keadaan. Namun ketika Reva berjalan melewatinya menuju ruangan direktur utama, Danu merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Entah mengapa, ketenangan istrinya hari itu justru membuat hatinya mulai diliputi kegelisahan. Karena jauh di dalam pikirannya, muncul perasaan bahwa wanita yang selama ini ia anggap lemah mungkin sedang merencanakan sesuatu yang belum ia pahami. Pintu ruang direktur utama tertutup perlahan di belakang mereka. Ruangan itu luas dan terlihat sangat mewah, dengan meja kerja besar di tengah serta jendela kaca yang menghadap langsung ke pemandangan kota. Dulu, ketika Danu pertama kali mendapatkan posisi itu, ia terlihat sangat bangga. Reva bahkan masih ingat bagaimana suaminya memeluknya sambil berkata bahwa semua ini tidak akan terjadi tanpa dukungannya. Namun hari ini suasana ruangan itu terasa sangat berbeda. Reva berdiri di dekat jendela, memandang ke arah luar tanpa mengatakan apapun. Sementara itu Danu berjalan menuju mejanya dan duduk di kursi besar yang selama ini menjadi simbol kekuasaannya di perusahaan. Beberapa detik mereka hanya terdiam, seolah masing-masing sedang mengatur kata-kata yang akan diucapkan. "Jadi, kamu datang hanya untuk melihat kantor?" tanya Danu akhirnya, mencoba membuka percakapan. Nadanya terdengar sedikit dingin, meskipun di dalam hatinya ia masih merasa tidak nyaman dengan kedatangan tiba-tiba istrinya. Reva berbalik perlahan dari jendela. Wajahnya terlihat tenang, tetapi sorot matanya tajam. "Kenapa, aku tidak boleh datang?" jawabnya dengan suara pelan. Pertanyaan sederhana itu membuat Danu terdiam sejenak. Karena jika dipikirkan dengan jujur, Reva memang memiliki hak penuh untuk berada di tempat ini. Reva kemudian melangkah perlahan mengelilingi ruangan itu. Tangannya sempat menyentuh beberapa benda di atas rak, termasuk sebuah foto lama yang memperlihatkan dirinya, Danu, dan ayahnya saat peresmian gedung perusahaan beberapa tahun lalu. Ia menatap foto itu cukup lama, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak sepenuhnya bahagia. Di dalam hatinya, Reva sadar bahwa ruangan ini menyimpan terlalu banyak kenangan. Dulu ia datang ke sini dengan rasa bangga sebagai istri yang mendukung suaminya.
Tetapi sekarang ia berdiri di ruangan yang sama sebagai wanita yang sedang menyadari sesuatu yang penting. Bahwa semua yang ada di ruangan ini sebenarnya berdiri di atas fondasi yang dibangun oleh keluarganya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Reva mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa suatu hari nanti, kursi yang diduduki Danu itu mungkin tidak lagi menjadi miliknya. Danu memperhatikan setiap gerakan Reva dengan perasaan yang semakin tidak nyaman. Ada sesuatu yang berbeda dari istrinya hari itu. Biasanya Reva adalah wanita yang lembut dan jarang berbicara keras, apalagi tentang urusan perusahaan. Tetapi sekarang, sikap tenangnya justru terasa seperti sesuatu yang sulit ditebak. Kalau memang cuma ingin melihat kantor, kamu sudah lihat kan? Ucap Danu akhirnya sambil menyandarkan tubuhnya di kursi besar itu. Nada suaranya terdengar sedikit tidak sabar, seolah ia ingin percakapan ini cepat selesai. Reva tidak langsung menjawab, ia masih memegang foto lama di tangannya. Beberapa detik kemudian, ia meletakkan foto itu kembali ke tempatnya. Lalu ia menatap Danu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Aku hanya menyadari sesuatu, katanya pelan. Danu mengerutkan kening. Menyadari apa? Reva menarik napas panjang sebelum menjawab. Selama ini aku terlalu percaya. Kalimat itu membuat ruangan kembali hening. Danu tidak langsung menanggapi, tetapi dari wajahnya terlihat bahwa ia tidak menyukai arah pembicaraan itu. Reva kemudian melanjutkan dengan nada yang tetap tenang. Aku menyerahkan semuanya padamu tanpa pernah benar-benar melihat bagaimana kamu menjalankannya. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan nada marah, tetapi justru karena itulah Danu merasa semakin tidak nyaman. Ia terbiasa menghadapi orang yang marah atau berdebat dengannya. Tetapi menghadapi Reva yang berbicara dengan tenang seperti ini terasa jauh lebih sulit. Karena setiap kata yang keluar dari mulut istrinya terasa seperti mengandung sesuatu yang lebih dalam. Reva akhirnya mengambil tasnya dan bersiap meninggalkan ruangan. Sebelum keluar, ia berhenti sebentar di depan pintu. Tanpa menoleh ke belakang, ia berkata dengan suara pelan, "Jaga perusahaan ini baik-baik, Mas." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi entah mengapa membuat Danu merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Karena untuk pertama kalinya, kata-kata Reva terdengar bukan seperti seorang istri yang mempercayai suaminya, melainkan seperti seseorang yang sedang memperingatkan pemimpin sementara atas sesuatu yang sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya. Setelah keluar dari ruang direktur utama, Reva berjalan menyusuri lorong kantor dengan langkah yang sama tenangnya seperti ketika ia datang. Beberapa karyawan yang tadi sempat melihatnya masuk bersama Danu kini diam-diam memperhatikan ketika ia lewat. Tidak ada yang berani bertanya langsung, tetapi rasa penasaran jelas terlihat di wajah mereka. Di kantor sebesar itu, kabar kecil saja bisa menyebar dengan cepat. Apalagi jika kabar itu berkaitan dengan pemilik perusahaan dan direktur utama. Beberapa staf mulai berbisik pelan satu sama lain. Mereka bertanya-tanya mengapa Reva tiba-tiba datang ke kantor setelah sekian lama tidak terlihat. Pak Rudi yang sejak tadi memperhatikan situasi dari kejauhan hanya menghela napas pelan. Sebagai salah satu karyawan lama, ia cukup memahami posisi Reva di perusahaan. Baginya, kehadiran wanita itu bukan hal sepele. Apalagi jika mengingat bahwa sebagian besar saham perusahaan sebenarnya masih berada di bawah nama Reva. Sementara itu, di dalam ruangannya sendiri, Danu duduk diam di kursi besar miliknya. Sejak Reva keluar beberapa menit yang lalu, ia belum menyentuh satupun berkas di mejanya. Pikirannya terus memutar kembali percakapan mereka tadi. Kata-kata Reva terasa sederhana, tetapi entah mengapa membuatnya merasa sedikit gelisah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya masih dalam kendali. Selama ini ia yang menjalankan perusahaan, ia yang membuat banyak keputusan penting, dan semua karyawan juga mengenalnya sebagai pemimpin. Tetapi jauh di dalam pikirannya, ada satu kenyataan yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Perusahaan ini memang ia kelola, tetapi pemilik sebenarnya tetaplah Reva. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Danu mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Sebuah perasaan bahwa mungkin wanita yang ia hina beberapa malam lalu kini sedang berjalan pelan, tetapi pasti menuju sesuatu yang bisa mengguncang seluruh hidupnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di perusahaan itu. Para karyawan tetap datang bekerja, rapat tetap berlangsung, dan laporan keuangan tetap masuk ke meja direktur utama. Di luar, tidak ada yang terlihat berubah. Namun bagi beberapa orang yang cukup peka, suasana kantor terasa sedikit berbeda sejak hari ketika Reva datang. 2 hari setelah kejadian itu, Reva kembali muncul di kantor. Kali ini kedatangannya lebih pagi, bahkan sebelum sebagian besar manajer tiba. Ia berjalan dengan tenang menuju ruang rapat kecil yang dulu sering digunakan ayahnya untuk pertemuan penting. Beberapa staf yang melihatnya sempat terkejut, tetapi mereka tetap menyapanya dengan hormat. Reva tidak datang untuk membuat keributan. Ia justru menghabiskan waktunya dengan memeriksa berbagai laporan perusahaan yang selama ini jarang ia lihat. Laporan keuangan, kontrak kerjasama, hingga beberapa keputusan investasi yang dibuat dalam beberapa tahun terakhir. Semuanya ia baca dengan teliti, satu persatu, seolah sedang mencoba memahami kembali perusahaan yang sebenarnya adalah miliknya sendiri. Pak Rudi yang diminta membantu membawa beberapa dokumen terlihat sedikit kagum melihat keseriusan Reva. Wanita itu memang tidak memiliki pengalaman panjang memimpin perusahaan secara langsung, tetapi kecerdasannya terlihat jelas. Beberapa kali ia mengajukan pertanyaan yang membuat Pak Rudi sendiri harus berpikir sejenak sebelum menjawab. Sementara itu, kabar tentang keterlibatan Reva di kantor mulai menyebar perlahan di kalangan karyawan. Sebagian merasa senang karena mengingat reputasi baik keluarga Reva di masa lalu. Tetapi ada juga yang merasa penasaran, bahkan sedikit cemas, tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik semua ini. Dan di dalam ruangannya sendiri, Danu mulai menyadari bahwa kehadiran istrinya di kantor bukan lagi sekadar kunjungan singkat. Wanita yang dulu jarang muncul kini mulai datang lebih sering, memeriksa dokumen, dan berbicara dengan beberapa manajer senior. Perubahan itu mungkin terlihat kecil bagi orang lain. Tetapi bagi Danu, perubahan kecil itu terasa seperti langkah awal dari sesuatu yang perlahan mulai bergerak di luar kendalinya. Malam itu Reva berdiri sendirian di depan cermin besar di kamar tidurnya. Lampu kamar menyala lembut, membuat bayangan dirinya terlihat jelas dari ujung kepala sampai kaki. Sudah lama sekali ia tidak benar-benar memperhatikan dirinya seperti ini. Selama bertahun-tahun, hidupnya terlalu sibuk mengurus rumah, anak, dan kepercayaan yang ia berikan kepada suaminya. Ia menatap tubuhnya cukup lama. Memang benar, tubuhnya tidak lagi ramping seperti dulu ketika pertama kali menikah dengan Danu. Setelah melahirkan anak mereka, berat badannya bertambah cukup banyak. Selama ini Reva tidak pernah merasa itu masalah besar. Baginya, perubahan itu adalah bagian dari perjalanan menjadi seorang ibu. Namun kata-kata Danu beberapa hari lalu masih terngiang jelas di kepalanya. Penghinaan itu memang menyakitkan, tetapi kini Reva mencoba melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai luka yang membuatnya menangis, melainkan sebagai cermin yang jujur tentang dirinya sendiri. Perlahan Reva menarik napas panjang. Ia menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Selama ini ia terlalu fokus merawat orang lain hingga lupa merawat dirinya sendiri. Bukan hanya tubuhnya, tetapi juga mimpinya, rasa percaya dirinya, bahkan kehidupannya sendiri. Ia kemudian mengambil ponselnya dan membuka catatan kecil yang baru saja ia buat beberapa hari terakhir. Di sana tertulis beberapa rencana sederhana, mulai dari pola makan yang lebih sehat, olahraga rutin, hingga jadwal kegiatannya di kantor. Tidak ada amarah di dalam rencana itu, hanya sebuah tekad untuk memperbaiki dirinya. Reva menutup ponselnya dan kembali menatap bayangan dirinya di cermin. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak lagi melihat wanita yang lelah dan terluka. Ia melihat seorang wanita yang sedang memulai perubahan. Bukan untuk membuktikan sesuatu kepada Danu,
tetapi untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia masih memiliki kendali atas hidupnya. Pagi-pagi sekali, ketika langit masih berwarna abu-abu lembut, Reva sudah keluar dari rumah dengan pakaian olahraga sederhana. Jalanan di sekitar kompleks perumahan masih sepi. Hanya ada beberapa orang yang juga berjalan santai atau berlari kecil. Udara pagi terasa segar menyentuh wajahnya, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Pada awalnya langkah Reva terasa berat. Tubuhnya belum terbiasa bergerak sejauh itu. Napasnya juga cepat terengah-engah setelah beberapa menit berjalan. Tetapi ia tidak berhenti. Meskipun pelan, ia terus melangkah. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa perubahan besar tidak pernah terjadi dalam satu malam. Beberapa orang yang lewat sempat menoleh ke arahnya, tetapi Reva tidak terlalu mempedulikannya. Pikirannya justru dipenuhi banyak hal lain. Ia teringat kembali kata-kata Danu yang dulu membuatnya menangis. Anehnya, pagi itu kata-kata itu tidak lagi terasa seperti pisau yang melukai. Justru terasa seperti dorongan yang membuatnya terus bergerak maju. Setelah hampir setengah jam berjalan, Reva akhirnya duduk sebentar di bangku taman kecil di pinggir jalan. Napasnya masih sedikit berat, tetapi ada senyum tipis di wajahnya. Untuk orang lain mungkin ini hanya hal kecil. Tetapi bagi Reva, ini adalah langkah pertama dari perjalanan yang lebih panjang. Ia menyadari bahwa pembalasan terbaik bukanlah kemarahan yang meledak-ledak. Pembalasan terbaik adalah perubahan yang perlahan membuat orang lain menyadari kesalahan mereka sendiri. Dan Reva mulai memahami satu hal penting. Jika ia ingin membangun kembali harga dirinya, maka semuanya harus dimulai dari dirinya sendiri. Pagi itu, di bawah langit yang mulai cerah, Reva berdiri kembali dari bangku taman. Langkahnya masih pelan, tetapi kali ini terasa lebih ringan. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang membalas Danu. Ini adalah perjalanan untuk menemukan kembali wanita kuat yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Beberapa minggu mulai berlalu sejak Reva memutuskan untuk mengubah hidupnya sedikit demi sedikit. Setiap pagi ia selalu bangun lebih awal untuk berjalan atau berolahraga ringan. Pada awalnya tubuhnya sering terasa lelah dan pegal. Namun seiring waktu, ia mulai terbiasa dengan rutinitas baru itu. Napasnya tidak lagi mudah terengah, dan langkahnya terasa lebih ringan. Bukan hanya olahraga yang ia ubah. Pola makannya juga mulai ia perhatikan dengan lebih serius. Makanan cepat saji yang dulu sering ia makan ketika sedang sibuk kini perlahan ia tinggalkan. Reva mulai memasak makanan yang lebih sehat untuk dirinya dan anaknya. Awalnya memang tidak mudah, tetapi ia berusaha melakukannya dengan konsisten. Perubahan kecil itu juga mulai terlihat di wajahnya. Kulitnya tampak lebih segar, dan matanya tidak lagi terlihat lelah seperti sebelumnya. Beberapa orang di rumah bahkan mulai memperhatikan perubahan itu. Pembantu rumah tangganya pernah memuji bahwa ibu rumah itu terlihat lebih cerah dari biasanya. Reva hanya tersenyum mendengarnya. Sementara itu di kantor, Reva juga semakin sering datang untuk memeriksa berbagai urusan perusahaan. Ia tidak mengambil keputusan besar secara langsung, tetapi perlahan ia mulai memahami kembali semua hal yang terjadi di sana. Beberapa manajer senior mulai terbiasa melihatnya hadir di rapat-rapat kecil. Dan perubahan itu tidak luput dari perhatian Danu. Meskipun ia jarang mengatakan apapun, ia mulai menyadari bahwa istrinya tidak lagi sama seperti dulu. Wanita yang dulu lebih sering diam di rumah kini mulai memiliki rutinitas baru, terlihat lebih segar, dan lebih sering muncul di perusahaan. Namun yang paling membuat Danu merasa aneh bukanlah perubahan fisik Reva, melainkan perubahan sikapnya. Reva tidak lagi mencoba berbicara panjang dengannya, tidak lagi menanyakan keberadaannya setiap malam. Ia hanya menjalani hidupnya dengan tenang, seolah dunia tidak lagi berputar di sekitar Danu. Dan tanpa disadari oleh pria itu, sikap tenang itulah yang perlahan mulai membuat hatinya dipenuhi rasa gelisah. Suatu sore,
Reva sedang duduk di ruang kerjanya di rumah sambil membaca beberapa laporan perusahaan yang baru saja ia bawa dari kantor. Meja kecil di depannya dipenuhi kertas dan catatan. Sejak beberapa minggu terakhir, ia memang mulai membiasakan diri membaca laporan-laporan itu setiap malam. Sesuatu yang dulu selalu ia serahkan sepenuhnya kepada Danu. Ketika ia sedang fokus membaca, suara pintu rumah terbuka terdengar dari ruang depan. Reva tahu itu pasti Danu yang baru pulang. Biasanya ia akan keluar untuk menyambut suaminya atau sekadar menanyakan bagaimana harinya. Tetapi kali ini ia tetap duduk di tempatnya, menyelesaikan halaman laporan yang sedang ia baca. Beberapa menit kemudian, Danu berjalan melewati ruang kerja kecil itu. Langkahnya tiba-tiba melambat ketika melihat Reva duduk di sana dengan tumpukan dokumen perusahaan. Pria itu berhenti di depan pintu dan memperhatikan istrinya beberapa saat. Entah mengapa, ada sesuatu yang terasa berbeda dari wanita yang berdiri di hadapannya sekarang. Reva terlihat lebih rapi dari biasanya. Wajahnya tampak segar, dan tubuhnya juga mulai terlihat sedikit lebih proporsional. Perubahan itu memang belum terlalu drastis, tetapi cukup jelas bagi seseorang yang setiap hari melihatnya selama bertahun-tahun. Danu tidak mengatakan apapun, tetapi matanya memperhatikan perubahan itu dengan diam. Reva akhirnya menyadari kehadiran suaminya dan mengangkat wajahnya. "Kamu sudah pulang?" tanyanya dengan nada yang biasa saja. Tidak ada nada manja, tidak ada juga kemarahan. Hanya kalimat sederhana seperti dua orang yang kebetulan tinggal di rumah yang sama. Danu mengangguk pelan sebelum melanjutkan langkahnya ke dalam rumah. Tetapi setelah beberapa langkah, ia menoleh kembali ke arah ruang kerja itu. Untuk pertama kalinya sejak lama, pikirannya dipenuhi sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah perhatian kecil terhadap wanita yang selama ini ia anggap tidak lagi menarik. Dan anehnya, perhatian itu muncul justru ketika Reva tidak lagi berusaha mendapatkannya. Suatu pagi di kantor, suasana ruang rapat utama terasa sedikit berbeda dari biasanya. Para manajer senior sudah duduk di kursi mereka masing-masing sambil menunggu rapat dimulai. Biasanya rapat bulanan seperti ini selalu dipimpin langsung oleh Danu sebagai direktur utama. Namun hari itu, ada satu kursi tambahan yang disiapkan di sisi meja. Beberapa manajer saling bertukar pandangan ketika melihat Reva masuk ke dalam ruangan dengan langkah tenang. Sebagian dari mereka memang sudah melihatnya beberapa kali datang ke kantor dalam beberapa minggu terakhir, tetapi kehadirannya dalam rapat resmi seperti ini tetap terasa mengejutkan. Danu yang sudah duduk di kursi utama juga terlihat sedikit kaku ketika melihat istrinya mengambil tempat di salah satu kursi rapat. Sebenarnya tidak ada aturan yang melarang Reva berada di sana. Sebagai pemegang saham mayoritas, ia memiliki hak penuh untuk menghadiri rapat apapun di perusahaan itu. Hanya saja, selama ini Reva hampir tidak pernah memanfaatkan hak tersebut. Rapat akhirnya dimulai seperti biasa. Beberapa laporan penjualan dan perkembangan proyek dipresentasikan satu persatu. Pada awalnya Reva hanya mendengarkan dengan tenang sambil membaca dokumen di depannya. Namun ketika salah satu manajer menjelaskan rencana investasi baru perusahaan, Reva tiba-tiba mengangkat tangannya. Semua orang di ruangan itu langsung terdiam. Reva kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang cukup detail tentang risiko dan perhitungan keuntungan dari proyek tersebut. Cara ia berbicara terdengar tenang, tetapi jelas menunjukkan bahwa ia memahami isi laporan yang dibahas. Beberapa manajer bahkan terlihat sedikit terkejut dengan ketajaman pertanyaannya. Pak Rudi yang duduk di ujung meja hanya tersenyum kecil, seolah tidak terlalu kaget melihat hal itu. Sementara itu, Danu yang duduk di kursi utama mulai menyadari sesuatu yang perlahan berubah. Wanita yang dulu jarang terlibat dalam urusan perusahaan kini mulai menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pemilik nama di atas kertas. Dan bagi Danu, perubahan itu terasa seperti peringatan yang datang secara perlahan, namun pasti. Setelah rapat pagi itu selesai, para manajer mulai meninggalkan ruang rapat satu persatu.
Beberapa dari mereka masih terlihat membicarakan pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan Reva. Sebagian merasa terkesan, sebagian lagi merasa sedikit heran karena baru menyadari bahwa pemilik perusahaan ternyata memahami bisnis mereka dengan cukup baik. Reva sendiri keluar dari ruang rapat dengan langkah yang tenang seperti biasa. Ia tidak terlihat berusaha menarik perhatian siapapun. Baginya, apa yang ia lakukan tadi hanyalah bagian kecil dari tanggung jawab yang selama ini ia abaikan. Sementara itu, Danu masih duduk di kursinya beberapa saat setelah ruangan mulai kosong. Pikirannya kembali memutar percakapan dalam rapat tadi. Selama ini ia selalu merasa bahwa perusahaan berjalan karena kepemimpinannya. Ia jarang memikirkan kemungkinan bahwa Reva juga memiliki kemampuan memahami bisnis tersebut. Beberapa pertanyaan yang diajukan Reva tadi bahkan sempat membuat salah satu manajer kesulitan menjawab dengan cepat. Danu tidak bisa mengabaikan fakta itu. Untuk pertama kalinya, ia mulai melihat sisi lain dari wanita yang selama ini ia anggap hanya sibuk dengan urusan rumah. Dari luar jendela ruang rapat, Danu melihat Reva berjalan menyusuri lorong kantor sambil berbicara dengan Pak Rudi. Mereka tampak berdiskusi santai tentang sesuatu. Pemandangan itu terasa aneh baginya. Dulu Reva hampir tidak pernah terlihat berbicara serius dengan para manajer perusahaan. Dan tanpa disadari oleh Danu sendiri, sebuah benih kecil mulai tumbuh di dalam pikirannya. Benih keraguan. Keraguan tentang apakah ia benar-benar memahami wanita yang selama ini hidup bersamanya. Dan keraguan tentang apakah ia sudah terlalu cepat meremehkan seseorang yang sebenarnya memiliki lebih banyak kekuatan daripada yang pernah ia bayangkan. Sejak rapat itu, kehadiran Reva di kantor semakin sering terlihat. Ia tidak datang setiap hari, tetapi cukup rutin untuk membuat para karyawan mulai terbiasa melihatnya berjalan di lorong perusahaan. Sebagian besar staf menyambutnya dengan hormat, terutama karyawan lama yang masih mengingat bagaimana ayah Reva dulu memimpin perusahaan dengan penuh kebijaksanaan. Reva tidak pernah bertindak seperti seseorang yang ingin merebut kekuasaan secara tiba-tiba. Ia justru bergerak dengan sangat tenang. Ia lebih sering berbicara dengan para manajer, menanyakan perkembangan divisi mereka, dan mempelajari berbagai laporan yang selama ini jarang ia lihat. Semua itu ia lakukan tanpa banyak suara, tetapi perlahan membangun pemahaman yang lebih dalam tentang keadaan perusahaan. Perubahan itu membuat beberapa manajer mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Dulu mereka hanya mengenalnya sebagai istri direktur utama dan pewaris perusahaan. Tetapi sekarang mereka mulai melihatnya sebagai seseorang yang benar-benar peduli terhadap bisnis yang mereka jalankan setiap hari. Pak Rudi bahkan beberapa kali terlihat berdiskusi cukup lama dengan Reva tentang strategi perusahaan di masa depan. Percakapan mereka tidak selalu serius, tetapi cukup menunjukkan bahwa Reva sedang belajar memahami banyak hal yang dulu ia serahkan sepenuhnya kepada Danu. Sementara itu, di sisi lain kantor, Danu mulai memperhatikan perubahan tersebut dengan perasaan yang semakin sulit ia jelaskan. Setiap kali ia melihat Reva berbicara dengan para manajer atau memeriksa laporan keuangan, ada rasa tidak nyaman yang muncul di dalam hatinya. Bukan karena ia takut kehilangan posisi secara langsung, tetapi karena ia mulai merasa bahwa kendali yang selama ini ia pegang tidak lagi sepenuhnya berada di tangannya. Dan yang paling membuat Danu merasa aneh adalah sikap Reva sendiri. Wanita itu tidak pernah menyinggung lagi kejadian malam ketika ia memergoki perselingkuhan tersebut. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada juga drama yang ia bayangkan sebelumnya. Justru ketenangan itulah yang membuat Danu merasa semakin gelisah. Karena semakin hari, langkah-langkah Reva terlihat semakin jelas dan semakin sulit untuk diabaikan. Bulan demi bulan mulai berlalu sejak malam ketika kehidupan Reva berubah. Perubahan yang ia lakukan memang berjalan perlahan, tetapi hasilnya mulai terlihat jelas. Tubuhnya kini jauh lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Wajahnya tampak lebih cerah, dan cara ia berjalan juga terlihat lebih percaya diri. Suatu pagi ketika Reva memasuki gedung kantor,
beberapa karyawan yang sedang berdiri di dekat lobi sempat terdiam sejenak. Mereka hampir tidak langsung mengenalinya. Bukan karena Reva berubah menjadi orang yang berbeda, tetapi karena penampilannya kini terlihat jauh lebih segar dan rapi dibandingkan beberapa bulan lalu. Reva mengenakan pakaian kerja yang sederhana namun elegan. Langkahnya tetap tenang seperti biasa. Ia menyapa beberapa staf dengan senyum ringan sebelum masuk ke lift. Bagi Reva sendiri, perubahan itu bukan sesuatu yang ia lakukan untuk diperlihatkan kepada orang lain. Ia hanya menjalani rutinitas yang sudah ia bangun selama beberapa bulan terakhir. Di lantai atas, Pak Rudi yang kebetulan bertemu dengannya juga sempat tersenyum kagum. Ibu Reva terlihat jauh lebih sehat sekarang, ucapnya dengan nada tulus. Reva hanya tersenyum kecil mendengar pujian itu. Ia tidak banyak berkata, tetapi di dalam hatinya ia tahu bahwa perjalanan panjang yang ia jalani tidak sia-sia. Sementara itu, tidak jauh dari sana, Danu juga melihat Reva berjalan melewati lorong kantor. Untuk beberapa detik, pria itu hanya berdiri diam memperhatikan istrinya dari kejauhan. Perubahan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Tubuh Reva kini terlihat lebih proporsional, wajahnya lebih bercahaya, dan sikapnya juga jauh lebih percaya diri. Entah mengapa, ada perasaan aneh yang muncul di dalam hati Danu saat itu. Wanita yang dulu ia hina dengan kata-kata kasar kini berdiri di hadapannya dengan penampilan yang jauh berbeda. Dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, Danu mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, sebuah rasa bahwa mungkin ia telah melakukan kesalahan besar ketika meremehkan wanita yang selama ini berdiri di sampingnya. Siang itu suasana kantor sedang cukup sibuk. Beberapa staf berlalu lalang membawa berkas, sementara suara percakapan kecil terdengar dari berbagai sudut ruangan. Reva baru saja keluar dari ruang rapat setelah berdiskusi dengan Pak Rudi dan beberapa manajer tentang rencana pengembangan bisnis baru perusahaan. Ketika ia berjalan menuju lift, beberapa karyawan yang lewat sempat menyapanya dengan hormat. Reva membalas dengan senyum ringan seperti biasanya. Ia tidak pernah mencoba bersikap terlalu tinggi di hadapan para staf. Meskipun semua orang tahu bahwa perusahaan itu sebenarnya berada di bawah kendalinya. Dari ujung lorong, Danu yang baru keluar dari ruangannya melihat pemandangan itu. Matanya mengikuti langkah Reva yang berjalan dengan tenang. Ia tidak bisa mengabaikan perubahan yang terjadi pada istrinya. Bukan hanya penampilannya yang berbeda, tetapi juga cara orang-orang di kantor mulai memperlakukannya dengan lebih hormat. Beberapa bulan yang lalu, Reva mungkin hanya dianggap sebagai istri direktur yang jarang terlihat di kantor. Tetapi sekarang, banyak manajer bahkan terlihat nyaman berdiskusi langsung dengannya. Bagi Danu, pemandangan itu menimbulkan perasaan yang sulit ia jelaskan. Tanpa sadar, langkah Danu bergerak mendekati lift tepat ketika pintunya hampir tertutup. Reva yang sudah berada di dalam lift menahan pintu sejenak ketika melihat suaminya datang. Mereka berdiri berdampingan di dalam ruang sempit itu dalam keheningan. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Akhirnya Danu berkata pelan, "Kamu terlihat berbeda sekarang." Kalimat itu terdengar canggung, seolah ia sendiri tidak terbiasa mengatakannya. Reva hanya menatap ke depan sebelum menjawab singkat, "Orang memang bisa berubah, Mas." Jawaban sederhana itu membuat suasana kembali hening. Bagi Danu, kalimat itu terasa seperti sesuatu yang memiliki makna lebih dalam. Karena di dalam hati kecilnya, ia mulai menyadari satu hal yang sangat terlambat, bahwa perhatian yang mulai ia rasakan sekarang mungkin datang ketika Reva sudah tidak lagi membutuhkannya. Setelah percakapan singkat di dalam lift itu, Reva melangkah keluar menuju area parkir dengan langkah tenang. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Baginya, hari itu hanyalah satu hari biasa seperti hari-hari lain yang ia jalani beberapa bulan terakhir. Penuh dengan pekerjaan, rutinitas baru, dan usaha untuk terus memperbaiki hidupnya. Sementara itu, Danu masih berdiri beberapa detik di dalam lift sebelum akhirnya keluar juga. Kalimat sederhana yang diucapkan Reva tadi terus terngiang di kepalanya.
Orang memang bisa berubah, Mas. Kalimat itu terdengar biasa saja, tetapi bagi Danu terasa seperti cermin yang memantulkan kembali banyak hal yang selama ini ia abaikan. Sore itu ketika ia kembali ke ruangannya, pikirannya justru dipenuhi kenangan lama. Ia teringat masa-masa awal ketika ia pertama kali bertemu Reva. Saat itu Reva adalah wanita yang ceria, sederhana, dan selalu percaya pada mimpi-mimpinya. Ia juga yang selalu mendukung Danu ketika pria itu belum memiliki apa-apa. Danu masih ingat bagaimana Reva memperkenalkannya kepada ayahnya dengan penuh keyakinan. Bahkan ketika banyak orang meragukan kemampuannya, Reva tetap berdiri di sampingnya. Kepercayaan itulah yang akhirnya membuka jalan bagi Danu untuk memimpin perusahaan keluarga mereka. Namun sekarang, ketika mengingat semua itu, dada Danu terasa sedikit sesak. Karena semakin ia memikirkan masa lalu, semakin jelas ia melihat bagaimana semuanya berubah. Bukan hanya Reva yang berubah, tetapi juga dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sebuah pertanyaan muncul dalam pikirannya. Apakah selama ini ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua yang ia kejar? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Sementara di sisi lain kehidupan Reva justru berjalan semakin maju tanpa menunggu jawaban darinya. Beberapa minggu setelah itu, suasana di kantor kembali dipenuhi kesibukan seperti biasanya. Proyek baru yang sempat dibahas dalam rapat beberapa waktu lalu mulai berjalan. Banyak divisi bekerja lebih keras untuk memastikan semua rencana perusahaan berjalan sesuai target. Di tengah kesibukan itu, sebuah kabar mulai beredar di kalangan manajer senior. Kabar itu tidak disampaikan secara resmi, tetapi perlahan terdengar melalui percakapan kecil di ruang rapat dan lorong kantor. Beberapa orang mulai mengetahui bahwa Reva semakin aktif terlibat dalam berbagai keputusan penting perusahaan. Bagi sebagian manajer lama, hal itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka tahu bahwa Reva memang pemilik saham terbesar di perusahaan tersebut. Bahkan beberapa dari mereka justru merasa lebih tenang melihat Reva mulai memperhatikan keadaan perusahaan secara langsung. Suatu sore, Pak Rudi terlihat berdiskusi cukup lama dengan Reva di ruang rapat kecil. Mereka membahas laporan keuangan terbaru serta beberapa rencana pengembangan bisnis yang akan dilakukan tahun depan. Pembicaraan itu berjalan serius, tetapi tetap penuh rasa saling menghargai. Dari balik kaca ruangannya, Danu tanpa sengaja melihat pertemuan itu. Ia memperhatikan bagaimana para manajer tampak nyaman berdiskusi dengan Reva. Beberapa dari mereka bahkan terlihat mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Reva menyampaikan pendapatnya. Pemandangan itu membuat dada Danu terasa sedikit berat. Selama ini ia selalu merasa bahwa perusahaan berjalan karena kepemimpinannya. Namun sekarang ia mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Perlahan tetapi pasti, Reva mulai mengambil kembali tempatnya di perusahaan. Dan yang paling membuat Danu tidak tenang adalah kenyataan bahwa semua itu terjadi tanpa keributan, tanpa pertengkaran besar, tanpa ancaman apapun. Reva hanya berjalan dengan tenang. Tetapi langkahnya semakin jelas menuju pusat kendali yang selama ini berada di tangan Danu. Suatu pagi, sekretaris perusahaan mengirimkan undangan rapat khusus kepada seluruh jajaran manajemen. Undangan itu terlihat resmi seperti biasanya, tetapi ada satu hal yang membuat beberapa orang terkejut. Rapat tersebut dijadwalkan bukan oleh Danu sebagai direktur utama, melainkan oleh Reva sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan. Kabar itu langsung membuat suasana kantor sedikit ramai oleh bisikan. Sebagian manajer mulai bertanya-tanya apa yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Selama bertahun-tahun, rapat besar perusahaan selalu dipimpin oleh Danu. Karena itu, undangan dari Reva terasa seperti sesuatu yang baru. Danu sendiri menerima undangan yang sama di mejanya pagi itu. Ketika membaca nama pengirimnya, ia terdiam cukup lama. Tangannya memegang kertas itu sambil memikirkan banyak hal. Ia tidak bisa menolak rapat tersebut, karena secara hukum Reva memang memiliki hak untuk mengadakan pertemuan dengan para manajer. Beberapa jam kemudian,
para manajer mulai berkumpul di ruang rapat utama. Suasana ruangan terasa lebih tegang dibandingkan biasanya. Semua orang duduk dengan sikap yang lebih serius, seolah mereka merasakan bahwa rapat kali ini akan membawa sesuatu yang berbeda. Pintu ruang rapat akhirnya terbuka. Reva masuk dengan langkah tenang, mengenakan pakaian kerja yang rapi dan sederhana. Wajahnya terlihat percaya diri, tetapi tetap tenang seperti biasanya. Beberapa manajer langsung berdiri untuk menyambutnya dengan hormat. Danu yang sudah duduk di kursinya memperhatikan istrinya dengan tatapan yang sulit dibaca. Ia tahu bahwa hari ini mungkin bukan sekadar rapat biasa. Karena untuk pertama kalinya sejak perusahaan itu berada di bawah kepemimpinannya, Reva datang bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar siap mengambil peran yang selama ini ia biarkan dipegang oleh orang lain. Ruang rapat utama pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Semua manajer sudah duduk di kursi mereka masing-masing dengan ekspresi serius. Sebagian dari mereka tampak penasaran, sementara yang lain terlihat berhati-hati menunggu apa yang akan disampaikan dalam pertemuan tersebut. Reva berdiri di ujung meja rapat dengan sikap tenang. Di depannya terdapat beberapa dokumen yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ia menatap satu persatu wajah orang-orang yang ada di ruangan itu. Sebagian besar dari mereka adalah orang yang sudah bekerja bertahun-tahun di perusahaan keluarganya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke rapat ini, ucap Reva dengan suara yang jelas namun tetap lembut. Kalimat pembuka itu sederhana, tetapi cukup membuat semua orang di ruangan memperhatikan dengan penuh fokus. Reva kemudian mulai berbicara tentang kondisi perusahaan secara umum. Ia menyampaikan beberapa hal yang ia pelajari selama beberapa bulan terakhir. Mulai dari perkembangan bisnis, peluang baru yang bisa dimanfaatkan, hingga beberapa risiko yang perlu diperhatikan ke depan. Cara Reva berbicara terasa tenang dan terstruktur. Tidak ada nada emosi atau sindiran kepada siapapun. Ia hanya menjelaskan pandangannya sebagai pemilik perusahaan yang ingin memastikan bisnis keluarganya berjalan dengan baik. Beberapa manajer terlihat mengangguk setuju ketika mendengar penjelasannya. Bahkan ada yang mencatat beberapa poin penting yang ia sampaikan. Suasana rapat yang awalnya terasa tegang perlahan berubah menjadi diskusi yang serius namun terbuka. Sementara itu, Danu yang duduk di kursi direktur utama hanya mendengarkan dalam diam. Semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Wanita yang berdiri di ujung meja rapat itu bukan lagi Reva yang dulu ia anggap hanya sibuk mengurus rumah. Di hadapan semua orang hari itu, Reva terlihat seperti pemimpin yang tenang dan sangat memahami apa yang sedang ia lakukan. Setelah hampir 1 jam rapat berlangsung, suasana di dalam ruangan mulai terasa semakin serius. Berbagai laporan sudah dibahas, beberapa rencana baru juga mulai dipertimbangkan. Para manajer terlihat cukup fokus mengikuti setiap penjelasan yang disampaikan. Reva kemudian membuka salah satu dokumen terakhir di depannya. Ia menarik napas pelan sebelum kembali berbicara. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, ucapnya dengan nada tenang. Kalimat itu langsung membuat beberapa orang di ruangan menegakkan posisi duduk mereka. Reva menjelaskan bahwa selama beberapa bulan terakhir ia telah mempelajari kembali kondisi perusahaan secara menyeluruh. Dari laporan keuangan hingga sistem manajemen yang berjalan. Menurutnya, perusahaan ini memiliki potensi yang sangat besar, tetapi juga membutuhkan pengelolaan yang lebih hati-hati ke depannya. Danu mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa ketika mendengar arah pembicaraan itu. Ia memperhatikan wajah Reva dengan lebih serius, seolah mencoba menebak apa yang akan dikatakan selanjutnya. Reva kemudian menatap seluruh orang yang ada di ruangan itu sebelum melanjutkan kalimatnya. Sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan ini, saya merasa sudah saatnya saya terlibat lebih aktif dalam pengelolaan perusahaan. Suaranya tetap tenang, tetapi setiap kata yang ia ucapkan terdengar sangat jelas. Ruangan itu langsung terasa lebih sunyi. Beberapa manajer saling menatap dengan ekspresi terkejut. Sementara itu,
Danu hanya duduk diam di kursinya, merasakan sesuatu yang perlahan berubah di sekelilingnya. Reva kemudian menutup dokumen di depannya dan melanjutkan dengan kalimat yang lebih tegas. Mulai bulan depan, saya akan mengambil peran lebih besar dalam manajemen perusahaan. Beberapa struktur kepemimpinan juga akan kita evaluasi kembali untuk memastikan perusahaan ini berjalan ke arah yang lebih baik. Kata-kata itu seperti gelombang yang menyebar di seluruh ruangan. Bagi banyak orang, ini adalah tanda jelas bahwa perubahan besar sedang mulai terjadi. Dan bagi Danu sendiri, kalimat itu terasa seperti awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, sebuah kenyataan bahwa kendali yang selama ini ia pegang mungkin tidak akan selamanya berada di tangannya. Setelah rapat itu selesai, para manajer perlahan meninggalkan ruangan dengan wajah yang masih dipenuhi berbagai pikiran. Sebagian terlihat terkejut, sebagian lagi tampak merenung. Keputusan yang baru saja disampaikan Reva jelas akan membawa perubahan besar dalam struktur perusahaan. Reva sendiri membereskan dokumen-dokumen di depannya dengan tenang. Tidak ada ekspresi kemenangan di wajahnya, tidak juga ada amarah. Baginya, apa yang ia lakukan bukanlah sebuah balas dendam yang meledak-ledak. Ini hanyalah langkah untuk mengambil kembali sesuatu yang memang sejak awal menjadi tanggung jawabnya. Satu persatu kursi di ruang rapat mulai kosong hingga akhirnya hanya tersisa 2 orang di sana. Reva dan Danu. Danu masih duduk di kursinya dengan tangan yang saling bertaut di atas meja. Untuk beberapa saat ia hanya menatap meja di depannya, seolah sedang mencoba memahami semua yang baru saja terjadi. Kemudian ia mengangkat wajahnya dan melihat ke arah Reva. Wanita yang dulu ia hina dengan kata-kata kasar itu kini berdiri di ujung meja rapat dengan sikap yang jauh berbeda. Tubuhnya lebih sehat, wajahnya lebih tenang, dan tatapannya penuh keyakinan. Bukan lagi wanita yang malam itu pulang dengan air mata di wajahnya. "Kamu berubah banyak," ucap Danu akhirnya dengan suara pelan. Reva menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. "Setiap orang bisa berubah, Mas, kalau mereka berhenti diremehkan." Ruangan kembali hening setelah kalimat itu. Bagi Danu, kata-kata tersebut terasa lebih berat daripada semua keputusan yang baru saja diumumkan dalam rapat tadi. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari satu hal yang sangat pahit. Wanita yang selama ini ia hina dan ia sakiti, justru sedang bangkit menjadi seseorang yang jauh lebih kuat. Dan di saat itu pula, sebuah perasaan yang selama ini tidak pernah ia rasakan mulai muncul di dalam hatinya. Penyesalan. Karena terkadang, seseorang baru menyadari nilai orang yang ada di sampingnya, ketika orang itu sudah tidak lagi berdiri di tempat yang sama.